Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KFC dimanapun jenengan sedaya berada, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol. Nah, ada teman saya itu yang banyak pengalaman dalam kehidupan, lika-liku kehidupan, dan juga banyak pengalaman tentang sejarah, dan kemungkinan juga banyak pengalaman juga dengan ilmu-ilmu keluarga. Pokoknya sahabat KFC, podcast liar kita ini akan memaksa beliau untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga ilmu-ilmu yang selama ini dipendam. Nah, ini karena cuman saya saja yang bisa mengajak beliau ngobrol seperti bebas seperti ini. Jadi di podcast liar ini apakah nanti beliau itu bisa lost doll, bercerita gitu kan, ataupun dia juga masih agak ragu dan menyimpan. Nah, mudah-mudahan sahabat KFC semuanya, kita nanti bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman beliau sehingga bisa memotivasi kehidupan kita atau diri kita untuk lebih maju lagi gitu. Nah, beliau ini pemilik akun YouTube keluarga Arifcom. Ya, sekarang ada tambahan belakangnya ID ya, ada tambahan belakangnya ID. Jadi sahabat KFC nanti kunjungi YouTube beliau, keluarga arifcom.id ya. .id. Jadi di podcast kali ini ya, sedikit unik. Beliau ini memang kita paksa lah untuk berbagi pengalaman. Biasanya sesuatu yang berharga itu memang setengah-setengah dipaksa gitu, ya kan? Ya, kalau sesuatu yang keluarnya ibaratnya secara gampangan itu ya kayaknya kurang begitu bernilai. Harus dengan paksaan. Makanya bahkan mungkin juga beliau juga punya pengalaman dalam kehidupannya untuk dipaksa. Dipaksa sehingga urip. Ngaten ya. Dipaksa. Nah, ini kita manggilnya sesuai dengan akun YouTube Mas Arif. Ya, Mas Arif. Nama asli saya. Nama aslinya. Jadi Mas Arif ini subscribernya di YouTube itu udah ratusan ribu. Wah, berarti banyak sekali penggemar beliau ini. Kebanyakan dari itu ya peminat sejarah ya. Peminat sejarah, filsafat gitu ya. Kearifan lokal. Nah, karena kalau kita lihat di YouTube beliau itu memang mengedukasi tentang sejarah khususnya tanah Jawa ya. Tanah Jawa khususnya Tanah Jawa. Beliau ini sebelum terjun ke dunia atau dunia YouTube atau jadi YouTuber, beliau punya pengalaman kehidupan yang agak pahit lah, gitu, kalau dikatakan. Iya. Nah, gimana itu Mas ceritanya kok jenengan terus pada akhirnya mengikuti apa itu di YouTube dengan ini kan beda, ini isi YouTube-nya kan beda Mas, bukan perihal jalan-jalannya atau apa, lebih banyak ke sejarahnya, bahkan makam-makam keramat, kayaknya di situ kan jenengan kunjungi semuanya kan, pasti harus berkunjung. Nah, mungkin juga apa itu dari perjalanan untuk terjun ke YouTube itu ada juga mungkin kenapa lebih memfokuskan ke situ. Nah, sedangkan jenengan sebelumnya kan ini ya Mas sebagai apa? Banker ya? Ya. Di BUMN. Oh gitu ya. Itu lama di banker itu. 10 tahun. 10 tahun.
Bengkir. Orang eksekutif berdasi. Wah, eksekutif berdasi gitu ya. Tapi dalam kalau kerja kayak gitu Mas di bankir itu kan ibaratnya banyak orang yang menginginkan kehidupannya seperti itu loh Mas. Kok jadi kan terus banting setir itu. Karena kan gini loh. Kita lihat itu ya kalau misalnya kayak di kota besar gitu kan. Ya. Ketika ada lowongan kerja di bankir itu kan perbankan Ya. itu ribuan orang, paling yang diterima kan paling berapa ya? Puluhan gitu kan. Yang daftar itu ribuan orang. Bener. Lah, ini kok terus malah jenengan tinggalkan? Itu tentu kan ada alasan-alasan Ya. tertentu. Apa kira-kira pertimbangannya untuk meninggalkan dunia itu? Ini cerita dari mulai nge-YouTube dulu atau dari apa? Keluar dari Nah, ya, kan keluar dari bank itu aja Mas. Nanti kan karena terus pada akhirnya memilih untuk menerjuni Ya, ini. ya. Saya di bank itu nggak usah sebut merek ya. Nggak usah. BUMN gitu lah. Bank BUMN terbesar di Indonesia. Selama 10 tahun, jadi 2005 sampai 2015. 2015. Saya memutuskan pensiun dini. Jadi keputusan yang susah, tapi kalau tidak saya awali tentu ya tidak akan jadi. Pasti ragu dan banyak pertimbangan. Motivasi dasarnya saya memproyeksikan saya nanti pensiun atau masa tua saya itu mau dikenal jadi apa. Oh gitu. Ya. Saya mau meninggal nanti itu mau dikenal sebagai apa. Saya bisa memberikan legacy, warisan yang bermanfaat itu sebagai apa. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Bengkir itu tidak bermanfaat. Tapi dengan berbagai pertimbangan, bank itu menurut saya bagus dan masih dibutuhkan oleh orang banyak hari ini dibandingkan leasing, pinjol atau operasi atau ya. Artinya jenengan tidak mengharamkan perbankan ya. Secara umum saya tidak mengharamkan karena itu lebih bukan baik. Kayak orang-orang yang tidak setuju atau mengharamkan perbankan. Tidak, karena kalau saya ranking 10 besar lembaga keuangan yang ada di Indonesia kan bentuknya kan banyak, ada BMT, koperasi, leasing, sekarang ada pinjol, pay letter di itu online. Bank itu masih lebih humanis dibandingkan yang lain-lain. Artinya secara kemaslahatan umat belum ada pengganti yang pas di Indonesia itu. Jadi kalau ngomong syariah, ekonomi syariah, nah sekarang solusi penggantinya apa belum ada. Tapi sebagai saya pribadi, saya tidak pas di situ. Artinya orang lain mungkin pas, silahkan berjuang di sana. Tapi saya sepertinya lebih baik tidak. Punya persepsi personal. Tidak di sana. Jadi lebih untuk meninggalkan itu karena ada pertimbangan secara pribadi. Iya, bukan berdasarkan ibaratnya ada khilafiyah hukum-hukum syariah itu. Ada tapi tidak menjadi pertimbangan utama. Oh gitu. Dengan utama karena banyak ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan. Artinya ketika saya pernah 10 tahun di sana kan saya berarti ikut ulama yang membolehkan. Karena pas masuk itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ya banyak juga teman-teman itu yang ibaratnya mengharamkan perbankan, tapi mereka megang ATM gimana? Nah itulah ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan kita. Nah, kalau mau benar-benar yang tidak ada unsur. Ya ATM itu kan fasilitas dari perbankan itu sendiri kan. Ya hujan mangap itu sebenarnya yang benar-benar ini. Kalau yang lain itu kan masih kecampur. Gitu ya. Bahkan kalau kelapa aja masih harus mecah. Mecahnya kan juga pakai golok-goloknya juga orang yang bikin. Jadi banyak pertimbangan. Cuman secara personal itu tidak pas buat saya. Atau ada gini Mas, atau ada biasanya seseorang itu dalam proses ibaratnya hijrah itu tidak harus melulu ibaratnya ini kan artinya perpindahan gitulah, memilih jalan hidup kan, ataukah ada pertimbangan dari segi maksudnya religinya
maksudnya entah itu ibaratnya memang di situ jenengan itu tidak mendapatkan ketenangan atau bagaimana sehingga memilih jalan lain atau bagaimana? Ya, yang jelas kita hidup itu kan tergantung dengan waktu yang kita habiskan, kemudian sama fokus sama atensi ya, atensi itu perhatian. Kita memperhatikan apa selama kurun umur yang diberikan, nah itulah kita. Artinya kalau waktu dan atensi saya habiskan di perbankan, ya mungkin ada hal-hal lain yang saya korbankan. Contoh, dulu sholat maghrib berjamaah dengan anak-anak itu suatu hal yang istimewa, jarang, karena pulangnya harus malam. Nah sekarang Kadang anak sudah tidur. anak udah tidur, ngerti ini nggak pernah ngerti serengenge malam. Nah sekarang alhamdulillah 5 waktu ya saya mengawal. Dan bahkan sekarang nek ditanya aktivitas saya rutinnya apa itu ya sopir sopir antar jemput anak-anak. Jadi itu Gus, kalau pertimbangan secara umum itu ya. Kalau stimulannya ya pasti ada, tanpa stimulan itu delalah ketemu apa ya itu mungkin yang itu makrek harus keluar sekarang gitu. Nah setelah memutuskan untuk keluar dari situ kan otomatis ekonomi itu harus berkelanjutan. Ya Iya kan? Karena kehidupan itu kan termasuk. Ya, ini nanti agak personal sebenarnya ya. Iya. Semoga istri saya nggak marah. Cuman ya, Gitu ya? yang aib nanti nggak usah. Oh gitu. Iya. Jadi bener, saya overconfident waktu itu. Saya terlalu percaya diri, mengandalkan intelektual yang dianugerahkan Allah ke saya. Tapi ternyata itu juga tidak benar. Ternyata saya sombong. Oh gitu. Saya sombong. Saya sangat pede bahwa dengan kemampuan saya ketika keluar maka saya akan sukses. Saya pasti sanggup. Saya sanggup. Saya S2, saya belajar banyak hal. Itu kesombongan saya waktu itu. Dan saya punya modal dari tabungan Skill pensiun. mumpuni lah. Mumpuni. Dapat modal dari dana pensiun. Saya overconfident. Dan ternyata itu kesalahan saya. Saya mendirikan startup itu apa ya, usaha rintisan ya. Waktu itu Gojek sama Grab kan lagi apa boom ya, dan di Pati saat itu masih jauh. Akhirnya saya mendirikan itu dan ya alhamdulillah gagal. Jadi kalau pesawat itu runway istilah, runway itu landasan pacu. Landasan pacu itu modal saya. Nah harapannya setelah runway habis itu kan pesawat terbang kan ya. Landasan habis pesawatnya belum terbang, ya nabrak, nyemplung. Jadi pesawatnya landing terus nggak take off ke atas. Glosor, ya dia ke sawah glosor gitu. Gitu ya. Akhirnya nyungsep ke sawah gitu. Keluar. Dan akhirnya saya kontemplasi, merenung di situ. Semua sudah saya lakukan. Usaha tak pikir sudah tak pol-pol gitu. Bahkan waktu tidur saya sangat sedikit untuk itu, mempelajari semua hal mulai dari manajemen SDM, pemasaran, pajak, sampai programming. Yang awalnya gak ngerti bahasa Inggris jadi pinter. Lakukan, tapi kenapa ya gitu. Kuncinya ternyata salah satunya ya salah satu dan yang terpenting adalah, ini kesimpulan personal saya ya. Jadi kalau mungkin nggak cocok monggo, restu bapak ibu ternyata. Oh mantap. Jadi bapak ibu itu belum lilo. Saya meninggalkan itu. Dan saya nanti bapak ibu mirsani ini ya biasa, mohon maaf Malik. Dan pokoknya saya minta pangestune ridhonya atas mangke. Dan saya baru sadar ternyata walaupun mungkin secara lahir kelihatannya ridho, tapi dalam hati kecil kita kan nggak tahu.
dan saya sombong itu yang kemudian membuat orang tidak suka, overconfidence, terlalu percaya diri. Ya artinya saya harus melendah, saya harus menurunkan diri saya serendah mungkin sehingga tidak bisa direndahkan lagi. Harus wis paling mentok. Nah, udah rendah kan udah nggak bisa direndahkan lagi. Gitu saya minta maaf ke bapak ibu, entah itu feeling ke adik ya sebenarnya, adik dan akhirnya istri juga merestui. Habis itu ternyata keajaiban muncul. Aplikasi, saya developer aplikasi dan web waktu itu, mulai banyak yang minat. Mulai banyak yang minat dan nominalnya juga besar, sehingga ketika runway habis tadi itu kan berarti saya tidak punya amunisi, logistiknya habis, artinya urusan saya dengan perbankan kan juga jadi jelek karena rumah belum lunas, kan harus mau dilelang. Pas saat terpuruknya itu Mas kan tentu banyak tekanan. Banyak tekanan itu kan bukan hanya dari ibaratnya jenengan yang ibaratnya minjam modal ya dari pihak bank ya. Dan juga banyak tekanan mungkin dari segi sosial jenengan kan, mungkin dari teman-teman ya. Biasanya pasti. Jadi ketika seorang berada di puncak karirnya dan bahkan saya keluar itu ketika mau promosi, naik pangkat keluar itu kan suatu hal yang aneh. Bagi orang yang nggak tahu saya, spekulasi liar itu kan mesti ada. Ini paling dipecat, ini paling korupsi, pasti ada. Tapi kan saya nggak mungkin nutup atau klarifikasi satu persatu, capek. Saya yang bisa saya lakukan ya saya nggak melakukan itu, ya sudah, itu kan faktor eksternal. Yang bisa saya lakukan ya berdoa, berusaha mengasah skill. Setelah pas waktunya ini terpuruk itu, jenengan terus kehilangan kepercayaan diri atau berusaha untuk membangunnya lagi? Nah justru bukan kehilangan, saya mendapatkan sesuatu. Justru malah mendapatkan nah, sesuatu. Inilah saya seperti kayak diweleh kayak hidup baru lagi. Iya, bahwa kepinteranku segala macam itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang menitipkan itu. Titik balik saya itu. Saya mulai merubah diri saya. Jadi kemampuan yang selama ini merasa jenengan miliki itu pada akhirnya terus di titik itulah justru memang ibaratnya kemampuan itu kalau kita sombongkan memang nggak ada harganya dan nggak ada apa-apanya gitu ya. Punya sesuatu yang nggak ada yang lirik karena memang tertutup gitu ya. Tapi ketika wis melendeh sudah pasrah, bahkan doa saya masih ingat itu. Dengan pendet malih sedaya mboten napa asal kesehatan dan kewarasan kula tesih wonten, dan juga keutuhan keluarga. Karena di titik seperti itu Mas ya. Jadi saya juga banyak itu dari ibaratnya teman-teman yang mengalami perjalanan seperti jenengan kan ya. Pada akhirnya pas di titik terpuruknya itu kan ditinggal keluarga. Ya. Gitu kan. Nah, istri saya jadi kan masih dikaruniai keutuhan keluarga itu ya. Saat diselamatkan. Walaupun juga tidak seindah di podcast ini. Iya. Ada cerita-cerita lika-likunya. Iya. Alhamdulillah saya masih, dan pertama kali yang saya lakukan diet justru. Oh gitu. Ketika itu aku overweight 100 kilo. 100 kilo BB-nya itu ya. Berat badannya. Jadi dan itu membuat saya tidak produktif memang. Jadi ya tadi kayak saya menggambarkan menghambat gitu ya. Menghambat kecerdasan, menghambat kelincahan, menghambat gerak, pengambilan keputusan itu
lambat ya, walaupun agak gendut lagi sekarang, tapi Girja waktu itu dari 100 itu hampir ke 78 lah ya, 78. Nah, sekarang naik lagi. Oh, jenis dietnya ya kayak apa itu? Saya nggak makan nasi. Nggak makan nasi ya? Oh, nggak makan nasi. Saya nggak makan nasi, istilahnya ngerowot ya. Ngerowot, cuman saya modif. Saya riset secara ilmiahnya, ternyata ada bahwa kalau seseorang ngerowot itu mengganti karbohidrat kompleks seperti nasi itu kan glukosanya kan tinggi, menjadi karbo lain yang lebih jangka panjang. Makanya kayak Mbak Maimun dulu saya pernah dengar itu juga pernah ngerowot umbi-umbian ini. Kalau saya ganti dengan lauk pauk, sayur dan beberapa umbi, tapi tidak banyak itu, dan akhirnya lebih ringan tapi olahraga juga. Olahraga. Ini yang mau saya bahas sebenarnya di channelku nanti. Cuman belum kesampaian karena 5 pilar ini kadang masih masih belum istiqomah. Nanti nek wis istiqomah kapan-kapan tak tularkan gitu. Tapi satu yang tak tularkan tadi itu sama sebenarnya puasa, tapi selain puasa, di luar puasa ya. Misal kalau Senin Kemis kan berarti Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu kan nggak puasa. Padahal itu kan juga kita masih hidup. Pas Senin Kemis sih alim, yang lainnya enggak kan juga enggak. Jadi di lain puasa, saya namanya itu intermittent fasting kalau bahasa kerennya. Dan ternyata itu dilakukan oleh banyak orang luar. Tirakat yang justru dilakukan oleh banyak orang luar, kita nggak tahu. Jadi saya berhenti makan jam 8 malam, tidak makan apapun kecuali air sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Ini jam 12 siang sampai jam 8 malam boleh makan, tidak nasi, tapi ya kalaupun ada karbo yang masuk ya jangan karbo yang potonglah jagung langsung mol-molan gitu ya. Artinya seperti mengempet supaya tidak rakus gitu aja. Tidak rakus dan terbiasa sampai sekarang nggak makan sampai jam 12 ya nggak lapar. Walaupun gendut makanya saya makan nasi lagi bayangin mungkin metabolismenya mungkin saya jelek mungkin ya. Alhamdulillah saya tetap alhamdulillah, cuman metabolisme orang itu kan katanya ada yang cepat ada yang lambat. Mungkin saya yang termasuk metabolisme lambat ya. Mungkin langsung diolah jadi energi keluar keringat ya, ataupun langsung dibuang ya. Langsung dibuang. Nah, saya itu terlalu gemi mungkin ya, disimpan semua jadi sari makanan, jadi lemah. Itu yang saya lakukan pertama. Nah, makanya saya ada yang ngomong mensano incorpore sano ya. Itu saya setuju. Dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena ya itu kan semua pemberian juga. Karena artinya kita dolen ke tubuh kan juga. Kalau masih ngerokok ya nggak apa-apa, karena dengan rokok saya lebih tenang. Tapi ragu dengan rokok ya jangan. Artinya kita itu kan mengetahui ibaratnya kebutuhan kita gitu. Mengetahui sendiri ya. Ibaratnya kita merokok pun ibaratnya ada batasannya kan. Ya. Kan? Misalkan kita kan kadar ibaratnya kesehatan kita nanti kalau saya merokok seandainya sehari 3 bungkus, itu kan ibaratnya bisa udah over gitu. Artinya kita sendiri itu ibaratnya tahulah porsi-porsi kita gitu. Apa yang kita Nah, kadang saya merasa disayangnya di situ, saya disayang Allah. Mungkin kalau saya disukseskan waktu itu, saya jadi lupa bahwa sukses itu punya saya. Itu atas usaha saya. Akhirnya mempertuhankan diri ya. Iya. Akhirnya saya pada titik kesimpulan itu. Nek saya dulu disukseskan,
Saya tidak berterima kasih. Itu kan termasuk ibaratnya ada itu. Jadi ini keterangan itu bahwasanya takwa itu kan ada 4. Ada orang takwa karena ibaratnya kemampuannya itu tadi. Kemampuan itu dari ibaratnya dia punya keahlian di bidang apa segala macam. Ada yang mempertuhankan ibaratnya atasannya misalnya. Dan juga ada yang memang mempertuhankan itu hartanya. Ya kan? Jadi ibaratnya gini, kalau orang itu merasa selama saya masih punya bos ini misalnya kayaknya, hidup saya mah ibaratnya aman-aman aja. Begitu juga orang yang ibaratnya kaya kan. Nah, selama harta saya masih ini ya. Ayam. Jadi itu kan ibaratnya dia merasa ketenangannya itu kan tidak benar. Nah, ketakwaannya itu bukan bersandar pada Tuhannya kan. Iya, karena takwanya kan bersandar Tuhan kecil lainnya. Iya, ke hartanya. Nah, tapi gini loh Mas, pas dalam pas keterpurukan tadi. Nah, kita itu pengen tahu ini kan ada sisi ilmu di keluarga Mas yang pengen kita tahu. Bagaimana saat-saat seperti itu cara menenangkan istri supaya ibaratnya ya bisa bertahan gitu deh. Tips ya, karena juga tekanan itu bukan ke jenengan saja kan. Iya, tentu kan seperti itu. Nah, istri pun sama kan. Mungkin dia kan nanti bisa dapat pertanyaan dari teman-temannya, keadaannya segala macam kan. Kok suami kamu misalkan. Ya jawabannya bukan jurus dokter yang sekali menjelaskan langsung ini ya, butuh proses pelan-pelan dan bukti ya. Cuman kata-kata yang saya berikan ya dimanapun saya, entah di BUMN maupun di mana, ketika aku belum ubah, insya Allah ada jalan. Jalannya ya. Ada jalan. Selama kita nggak menyerah. Karena kalau sudah berhenti, ya berhentinya itu bukan berhenti ini ya. Tadi pasrah itu kan dalam arti merendahkan itu. Pasrah dan menyerah beda loh. Iya, pasrah tapi tidak menyerah. Iya. Jadi saya sudah mengabaikan semua kata-kata. Jadi orang itu banyak salah mengartikan antara pasrah dan menyerah. Saya pasrah, tapi dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, saya mempelajari ilmu-ilmu baru. Jadi kadang teman-teman tanya loh, gue so programming itu sinau dari mana? Ke sekolah neh mesti gitu. Dipikir saya kursus dari sekolah. Padahal murni 100% dari YouTube. Oh gitu ya? Dari YouTube? Iya. Belajar dari YouTube itu ya? Belajar dari YouTube. Jadi the power of kepepet. Jadi keterpepetan itu membuat seseorang bisa mengeluarkan sisi terbaiknya. Ya semua tutorial bahasa Inggris, bahkan ada guru saya yang dari India tuh bahasa Inggrisnya welek, tapi ya, karena keingintahuan ya akhirnya paham. Oh sing dikarepno gitu ya. Orang India tuh pinter-pinter loh sekarang dia IT-nya. Bahkan CEO Google sekarang tuh orang India. Cuman ya bahasa Inggrisnya weli gitu. Akhirnya bisa, dan saya buat aplikasi pertama saya itu. Terima kasih pada seseorang yang memberi kepercayaan saya pertama kali. Itu awal bangkit itu ya Mas? Iya. Awal bangkit. Dan ketika saya ditanting, bisa nggak bikin aplikasi kayak gini? Jujur saya belum bisa, tapi saya dengan mantep bisa. Baru tak boleh caranya. Saya udah punya gambaran, nanti harus mencari ilmu kemana bisa, dan dalam waktu 3 bulan saya selesaikan. Kemudian update terus sehingga penyempurnaan, dan akhirnya mendapat job ke mana-mana, ke luar kota dan di beberapa instansi.
dan kepentok lagi pandemi ya. Pandemi. Nah itu yang mulai cerita YouTube kalau ini. Oh iya. Ya di YouTube saya tuh moncer karena pandemi. Sehingga justru pandemi itu membawa berkah ya. Ya. Ya ada beberapa teman yang meninggal sih. Iya. Saya doakan supaya khotimah. Dan tapi itu keterpepetan kedua ya keadaan. Namanya refocusing anggaran. Jadi beberapa job yang sudah terpegang. Yang seharusnya wis ayem, wis setahun ini sore gitu. Ternyata lepas karena refocusing waktu itu kan untuk alat kesehatan semua. Oh iya. Jadi prioritasnya memang untuk penyelamatan gitu kan. Iya. Aplikasi jadi udah nanti aja dan nggak jadi mas. Jadi saya berpikir Akhirnya berpikir ulang lagi. Harus banting setir ini kayaknya. saya sudah punya YouTube tapi waktu itu tidak begitu tak openi, Nggak begitu fokus tidak lah. begitu fokus. Jadi pertama kali saya bikin YouTube itu karena bantu ngedit mas. Itu saya nggak punya YouTube. Masku bikin YouTube, channelnya Pandya Prayoga, nanti itu drum ya, drum dan musik ya, musik. Kemudian saya berpikir waktu keluar, ya aku kenapa gak ada channel dewe juga? Aku bisa ngedit, aku bisa ini, aku bisa memberi advice ke orang-orang. Aku gak tahu lakoni gitu. Saya bikin channel dan channelnya jalan-jalan. Tapi karena anak saya kecil, jadi jalan-jalannya ke jalan-jalan anak-anak gitu. Ada yang boom satu sampai jutaan waktu itu. Lanjut, tapi ya namanya kayak gitu kan, orang semua bisa kan. Orang lain pun bisa bikin yang seperti itu. Dan saya bukan tipe orang yang halo guys gitu. Nggak Yang alay-alay gitu ya. nggak bisa. Mau dipaksa kayak apa? Nggak bisa. Halo guys, saat ini saya sedang itu orang pinter lah. Dan boso Indonesia saya itu medok. Kwetok pokoknya. Kwetok Jawa nih. Kwetok Jawa nih. Jenengan mungkin masih ini. Saya turun di Gambir itu aja di Jakarta. Langsung ditepak orang. Baru di angkringan tuh ya, dari Jawa ya mas. Aku mikir loh Jakarta ya Jawa. Akhirnya tak jaraknya wes sekalian Jawa nanti. Seperti aku ngobrol sama teman-teman. Dan malah laku ketika saya konten berbahasa Jawa. Jadi channel YouTube-nya itu isinya ini ya. 95% bahasa Jawa. Dialeknya itu Ya, bahasa kecuali yang video lama mungkin masih Jawa. Oh, ada campuran. campuran itu. Awal-awal kan saya tidak membahas itu, tapi minat saya sebenarnya di situ. Oh. Mungkin doa bapak saya menamakan Arif gitu. Kalau Arif kalau secara Indonesia itu kan bijak ya, bijaksana. Tapi nek saya kemarin ngaji di Kiai Faiz Farudin itu, Arif itu tindakan apa suluk ya, laku spiritual itu Arif. Kalau tindakannya Irfan ya, orangnya Arif. Kalau alim kan ulama, Arif Irfan katanya gitu. Laris nggak Arif? Bisa. Dia juga Arofa. Arofa. Itu dan mungkin itu tidak kebetulan. Jadi nama belakang saya juga Jawa, Arif, dan depannya Muhammad. Artinya berarti ada keislaman, filsafat dan Jawa lah. Mas keluarga Arif itu ini di channel pun saya tidak bahas loh arti keluarga Arif itu. Oh. Baru saya bahas di sini. Ya kebetulan malah. Biar ini sahabat-sahabat KFC tahu nanti bisa mampir ke channelnya ini. Keluarga Arif itu kita satu keluarga pejalan ya, kita sama-sama keluarga dan kita mencari jalan yang lurus kan gitu. Hobinya healing ya. Healing itu kan orang sakit ya, butuh penyembuhan. Mungkin saya sakit Saat ini kan proses-proses penyembuhan. jadi ya akhirnya ke makam-makam tadi Gus, karena jelas tidak etis katakanlah ketika Kalau saya mau kok memilih ini, memilih makam-makam. ya tadi jelas tidak etis ketika saya membahas Syekh Jambon, tapi saya tidak ke makamnya, ya, ke
nggak sopan. Kayak saya ngerasani Gus Rijal tapi saya tidak Nggak tahu. nelpon jenengan Iya. atau pernah paling nggak pernah sowan atau Ya. dialog seperti ini kan ya nggak sopan, seperti ngerasani jadinya. Ya ngerasani ya berarti. Seperti ngerasani saya jangkung atau Sunan Kalijogo katakanlah. Ya mau tidak mau saya harus kunjungi, saya harus ziarah. Saya berterima kasih melalui mereka saya kenal Islam. Itu pertama kali momentum itu saat di Demak, justru waktu di Raden Patah. Jadi saya seperti terhanyut gitu ya. Jujur saya waktu itu cuman berkunjung gitu aja, tidak ada keinginan untuk tawasul atau apapun. Saya cuma pengen tahu makamnya di mana, karena saya mampir sholat di Masjid Demak, terus saya ke belakang. Di situ saya kayak set gitu, kalau nggak ada mereka ini saya nggak akan kenal Islam. Momentumnya di situ. Timbul rasa syukur ya terus Iya. apanya? Akhirnya saya lanjutkan ketika saya ke makam pun ya saya berterima kasih atas jasa para aulia ini saya bisa kenal Islam. Udah itu tok. Ya. Salah satu ibaratnya keunikannya aulia itu walaupun beliaunya sudah meninggal tapi iso nguripi wong sing urip. Nah mungkin itu. Iya kan? Coba di makam-makam ya contoh makam para wali songo itu kan. Itu menghidupi berapa banyak orang itu yang dagang di sekitar, yang ngurusin parkiran segala macamnya itu kan. Jadi itu kan orang yang sudah meninggal. Sebab orang yang sudah meninggal. Bahkan yang baru itu kayak Gus Dur gitu ya. Dur. Banget itu makamnya. Nguripi yang isi urip lewat dagang, lewat bahkan kalau katakanlah ada penggalangan dana kemudian bangun rumah sakit itu kan juga seharusnya jadi kemaslahatan. Tapi wong saiki kan orang sekarang itu malah masih hidup tapi malah membunuh orang yang masih hidup. Terus Membunuh itu kan bisa jadi ibaratnya yo nyilakani, yo mateni rezeki, yo iya iya yang gawe susah wong liyan. iya. Kan ngoten nggih. Ya wong saiki malah repot. Ya kudune wong saiki kudune diakeh-akeh ziarah kubur, ziarah nang wali-wali ben ngerti, Iya, ben paham. paham. Jadi wong sing wis meninggal, orang yang sudah meninggal saja bisa menghidupi loh. Apalagi kita yang Loh, masih hidup. kita yang hidup kok malah saling sikut-sikutan, saling singkir menyingkirkan. Ya, Nah, itu kan sama saja kayak orang mateni, orang masih yang bikin susah orang itu kan. nah kemudian itu jadi motivasi tambahan Gus. Artinya saya berpikir tidak hanya diri saya tapi apa yang saya punyai ini harus memberikan manfaat kepada penonton saya lewat pelurusan-pelurusan sejarah atau mengambil hikmah dari kejadian masa lalu. Itu kan bagian terpenting sejarah kan sebenarnya itu. Misal yang terakhir kemarin itu Gunung Kembodos ya saya luruskan bahwa sebenarnya tidak seperti itu, ada pembelohan-pembelohan Termasuk terkenalnya ritualnya itu ya. Ritual orang yang memang sengaja dipelintir oleh pihak-pihak waktu itu oleh para londo itu justru itu makam itu ya, makam aulia di situ ya. Makam aulia. Justru ya. Tapi malah jadi tempat pemujaan, tempat pemujaan karena ada cerita yang salah yang dipelintir ya, Dipelintir. sejarah yang dipelintir gitu ya. dipelintir akhirnya menjadi seperti itu kan. Ini menjadi apa ya, motivasi terbesar. Tapi kan pertanyaan saya itu gini, seandainya orang yang itu kan sudah berjalan ibaratnya puluhan tahun Ya. ya, bahkan mungkin saya belum lahir itu sudah mungkin sudah. ada kan ibaratnya orang-orang yang berbuat seperti Ya. itu kan. Nah itu berjalan puluhan tahun, kemudian kalau seandainya hajat mereka yang datang itu ibaratnya tidak
berhasil di situ kan, pada akhirnya di situ kan sepi kan. Nah, logikanya kan seperti itu. Adanya di situ rame orang memuja, itu kan pasti dapat cerita dari mulut ke mulut karena keberhasilan, ada sesuatu yang ibaratnya dianggapnya berhasil yang setelah dia ritual dari situ. Nah, itu bagaimana? Jadi sebenarnya kita itu kan sudah menjadi budaya yang lama, namanya alat berkah itu kan sudah budaya yang lama. Artinya bahwa kita ziarah tawasul itu kan sampai kapanpun di Indonesia kayaknya masih akan tetap ada. Cuman yang salah sebenarnya adalah cara bertawasulnya. Cara bertawasulnya, ritual yang orang awam itu seharusnya tidak melakukan itu, tapi karena terlanjur digemborkan harus seperti itu, mereka kemudian melakukan. Itu yang datang itu kan bukan orang Indonesia saja. Iya, bahkan di artikel jurnal yang saya baca itu terkenal dengan seks mall, gunung seks, kan jelek sekali citra itu, dan itu tawaran yang paling enak sebenarnya. Penglakoni ngono, sugih itu kan, nek di video saya itu kan seperti perilaku Tantrayana Kiri. Zaman dulu itu ya. Zaman dulu. Cara ritualnya. Ritual Tantrayana Kiri yang mereka nggak sampai kuat, kepada Tuhannya itu kan. Mereka nggak kuat tirakat dengan menahan nafsu, akhirnya mengeloskan nafsu supaya suwung. Jadi makan-makan, minum-minum, akhirnya terus berbuat seks seperti itu. Dilepaskan semuanya itu dianggap sampai kepada dianggap manunggal. Jadi bukan soal siapa yang berhasil, tapi apa tadi ya, budaya yang tidak begitu dipahami sudah terlanjur dikebiahui ya, dan tidak ada, kalaupun ada, tidak banyak yang mencoba meluruskan itu. Tapi Bupati kemarin sudah, Habib Syekh didatangi di sana. Itu loh, maksud saya itu gini. Jadi anggaplah ini bukan ini apa, kita pukul rata saja ibaratnya. Orang-orang yang datang di situ ibaratnya dengan melalui proses ritual, ibaratnya salah satunya ada seksnya itu, terus kemudian mereka berhasil, kemudian kan dalam usahanya ya. Nah, itu mereka berpikir keberhasilan itu kan ada peran besar di situ kan. Nah, kira-kira itu ibaratnya kalaupun itu benar bahwasanya yang menunjang keberhasilan itu adalah dari setan. Nah, itu kira-kira gimana itu cara yang memberikan alur rezeki ini? Gini, semisal orang mau kaya banget itu kan banyak pilihan yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya saya tidak usah ngomong yang magis atau mistis ya. Mau berbisnis atau mau korupsi itu kan sama-sama bisa mendapatkan uang. Tapi kenapa orang ada yang memilih jalur yang harus memeras keringat berbisnis kemudian dia sukses, dengan di sisi lain ada orang yang memilih mengurangi timbangan atau korupsi. Itu kan pilihan sebenarnya, dan sama-sama menghasilkan. Cuman bedanya kan ini barokah enggak di dunia dan di akhirat kan gitu. Nah, mungkin apa ya, ini nek tugasnya jenengan sebenarnya untuk dari sisi spiritualnya. Cuman kalau saya melihat dari sisi, karena saya sudah terlanjur jadi host. Jadi tugasnya harus nanya-nanya. Karena saya jawab dari sisi religius kayaknya kurang pas, tapi saya melihat dari sisi ideologi ya. Ideologi. Jadi kita saat ini walaupun ngomong ideologi kita Pancasila, tapi dalam prakteknya kita ini kapitalisme, materialisme, bahwa ukuran sukses seseorang itu bukan dari kezuhudannya, bukan dari karya ilmiahnya, bukan dari intelektualnya, tapi dari kekayaannya. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk mencapai itu dengan segala macam cara, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia sholat. Itu kan belum ada konektivitas antara syariat sama hakikat gitu.
Jadi syariatnya mungkin nek tenanan ya mungkin dia akan sampai, tapi ini masih terputus. Artinya dia melakukan itu, tapi saya tidak ngambil contoh pesugihan tadi ya, korupsi dan lain sebagainya kan masih marak di kita. Orang memilih jalur kiri. Nah, orang bisa korupsi kan karena dia punya jabatan. Yang nggak punya jabatan ya pesugihan. Akhirnya ngambil jalur Iya, itu. bukan karena ada yang sukses enggak, tapi itu dianggap paling mudah dan mungkin sukses mungkin. Karena mau nyenengi wong dengan cara yang berbeda kan juga kadang bisa sukses. Dengan munajat ke Allah bisa sukses, tapi dia mau ke dukun juga bisa kan. Nah, ini sama-sama sukses, cuman apakah bisa disamakan ya, saya bilang enggak. Dan yang bisa saya lakukan ya dengan pelurusan tadi, pelurusan sejarah dan mengambil hikmah dari situ. Nah, makanya banyak di video saya closingnya itu mbok tompo yolah ora yolah. Jadi saya sudah menyampaikan, selanjutnya itu hidayah Allah atau tergantung si pendengar. Itu sudah di luar jangkauan saya. Kalau saya harus memastikan bahwa semua orang ngandel ke saya kan tidak bisa. Waktu jenengan ke Gunung Kukus itu, jenengan melihat ya, ibaratnya memang ada wanita-wanita yang masih ada sampai sekarang masih ada. Sekarang masih. Padahal dulu kalau nggak salah tahun berapa itu katanya mau disterilkan. Ya, dan ini kayaknya sudah mulai bertahap, tapi masih. Dan saya verifikasi ke penduduk setempat bahwa itu memang masih. Kayaknya itu butuh orang-orang yang kayak Gusmi untuk melakukan. Iya. Iya, ya kan kayak di Jakarta itu tempat lokalisasi yang sekarang justru jadi Islamic Center itu. Jadi kan salah satunya kan perjuangannya Gusmi. Iya, makanya orang yang seperti Hercules itu yang jadi anak angkatnya Lutfi itu juga punya peran, perlu juga ada orang yang seperti itu. Terus Miftah itu ya perlu, terus Rijal ini juga perlu. Kalau saya nggak dibutuhkan, mungkin yang butuh saya itu nisan-nisan. Iya, tadi kan jenengan ngendikan tadi, dan saya baru tahu ternyata bahwa motivasi jenengan ke makam-makam itu salah satunya itu ya sangat mulia menurut saya, dan harus ada orang yang seperti itu. Kalau nggak ada ya ada peran yang kosong kan harus ada yang jadi presiden, ada yang jadi YouTuber ya saya, harus ada yang nggak Gus Rijal, harus ada Mas Ari yang nyeting, harus ada kayak Bagi peran lah. Mas Mul, Mas Haryono. Mas Haryono nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan kan rajanya demit. Aku sok keminter nanti nek ngomong banyak. Wah saya. Enggak. Jadi ini makanya ini kan podcast liar itu. Jadi maksud podcast liar itu saya harus bisa memaksa seseorang untuk ini, memaksa seseorang untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang disimpan. Semoga nggak jargoni ya saya. Semoga enggak. Tapi insya Allah semua yang saya ujar insya Allah saya lakoni walaupun masih naik turun. Iya, saya pengennya dari hasil podcast ini jadi rekan-rekan KFC ataupun ibaratnya jamaah Mifda 9 itu bisa termotivasi bahwasanya hidup kalian itu ada yang lebih parah dalam keterpurukan, sehingga ibarat kalau orang yang sudah terpuruk begitu parahnya bisa bangkit, apalagi kalian ya, artinya jangan sia-siakan waktu luang gitu. Jadi sebelum dipentokkan sama malaikat itu, jadi kita dulu yang mementokkan diri. Iya benar. Gusti Allah kangen gitu ya, mungkin ya kangen. Jadi saat dipanggil dengan cara tadi kan, kita biasakan untuk melakukan. Masa belum sholat ketika kepentok dulu kan, mending sholat terus biar nggak kepentok kan. Iya. Jadi karena gini lah, secara ini
hati kita itu lebih banyak kemudian sibuk memandang dunia ketika kita jaya, Ya. iya kan? Makanya kita dipentokkan itu supaya pandangan hati kita itu teralihkan Ya, ya, untuk ya. memandang lagi Tuhannya. Hmm. Sebenarnya hati itu yang dibutuhkan. Kehidupan itu sebenarnya nggak begitu penting. Iya, iya. Hati itu loh. Ya. Masih belajar sampai hari ini, saya masih belajar, dan doa saya selalu tetap diparingi sedo husnul khotimah itu. Amin. Karena itu tujuannya. Masih belajar, masih naik turun, tapi moga-moga tetap istiqomah. Ya. Karena memang iman kita itu kan naik turun terus tipis. Itu karena kalau nggak dibikin seperti itu nanti kita nggak bisa ini, kualitas kedewasaan kita, kualitas ketakwaan kita Ya. nanti tidak teruji. Ya, ya, ya. Makanya untuk mengetahui ibaratnya kualitas kedewasaan seseorang itu kan bagaimana pas dia susahnya, bagaimana pas dia senangnya, Ya. bagaimana pas dia nggak punyanya, bagaimana pas dia adanya. Saya sebenarnya tidak banyak mengumbar cerita saya. Agak menyesal juga, cuman tak pikir ya semoga ini ada manfaatnya, orang bisa mungkin mengambil manfaat dari itu supaya ya tidak, yang jenengan katakan tadi, supaya tidak dimentokkan dulu. Kalau yang mentokkan malaikat kan repot. Dan lebih enak kita yang ngadep dulu daripada harus dipaksa jatuh dulu untuk harus belum menghadap. Kadang kan ibaratnya teman-teman itu lebih termotivasi ketika memang ada sosok-sosok real yang menceritakan kehidupannya, pengalaman kehidupannya Ya. itu bagaimana itu. Nah, biasanya teman-teman itu malah lebih termotivasi. Jadi Ya. sesi ini bukan maksudnya dengan pamer dengan kehidupannya, dengan kesusahannya ataupun Enggak, itu kesedihan. tapi ini kan memang untuk lebih memotivasi teman-teman, rekan-rekan itu. Makanya ini dalam podcast ini kan ibaratnya saya memaksa dengan untuk bercerita itu. Iya, iya, iya. Ya moga-moga manfaatnya cerita. Nanti selebihnya off air aja itu. Oh iya. Jadi kan gini. Makanya jadi teman-teman GFC kalau jenengan sedaya itu merasa susah hidupnya, mungkin ibaratnya jenengan juga perlu sadar bahwasanya ada yang lebih susah. Gitu kan. Kesusahan kita itu terkadang itu belum seberapa dibanding kesusahannya orang lain. Gitu kan. Jadi jangan merasa paling susah. Terkadang di situ kemudian kita kecil hati, terus akhirnya merasa kemudian wah Tuhan ini nggak adil. Ya. Wah, kehidupan saya seperti ini, Iya, segala iya, macam. iya. Ada yang sampai berpikir iki guru-guru Nabi Adam anu kok mangan buah kuldi kesalahan kok aku malah urip nang donya iki dadi rekoso kaya ngene. Oh, ada yang seperti itu ada. Makanya pengalaman-pengalaman seperti ini sangat penting. Ya. Satu hal yang jadi landasan saya itu, bapak saya itu pernah ngendikan waktu saya kehilangan motor. Wah, galau gitu kan, kehilangan motor. Tak pikir diseneni gitu. Bapak malah bilang, tenang aja ya, kehilangan motor bisa digolek, tapi nek kehilangan keimanan karo kehilangan kue rada abot. Mungkin ada hartanya bapak yang belum dikeluarkan, sehingga harus dikeluarkan lewat cara itu sama teng bener. Nah, terus jadi setiap saya mengambil hikmah ketika saya mentok dia. Oh, mungkin ada, kalau kehilangan ya berarti ada harta yang mungkin tidak saya keluarkan, atau ketika saya disakiti orang ya berarti mungkin saya pernah menyakiti orang, atau ketika saya sakit ya mungkin ini penebusan dosa, kan gitu nek mengambil katanya Gus gitu kan gitu, dapat musibah. Jadi akhirnya saya enjoy dan lillah menjalani semua karena mindset saya seperti itu tadi. Termasuk waktu mentok saya juga berpikir mungkin
nek aku gak ngene gak jadi ngene. Jalan yang harus dilewati kan itu. Nah, ini ke depan setelah mengalami pengalaman-pengalaman itu ya saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan apa itu saya nyuwun ke Gusti Allah supaya jangan diuji yang terlalu berat. Begitu ya? Kenapa bisa begitu? Maksudnya diuji di luar ini ya. Padahal Allah itu tidak akan memberikan ujian atau di luar kemampuan. Karena keyakinan saya itu maka saya mendedikasikan diri untuk kuat di bidang yang lain. Jadi katakanlah kaya itu ujian, tapi ya, dengan kekayaan itu saya bisa melakukan banyak hal. Dan saya berdoa supaya ini juga tidak ujian sehingga saya melingkar lagi gitu loh. Walaupun ya orang suge-suge kesombongan. Jadi doanya itu doanya dengan berarti apa itu? Ya Allah, jangan engkau waktu itu ya jangan engkau berikan ujian yang lebih berat dari kemampuan saya, di luar kemampuan saya. Sebenarnya lebih tepatnya tunjukkan saya jalan yang engkau ridhoi, supaya ya, jalan saya ini. Atau mungkin maksudnya dengan waktu itu tuh gini, ya Allah berilah hamba kekuatan untuk ibaratnya apa itu menghadapi lebih ke itu. Iya kan? Makanya nyambung dari doa yang tadi itu kan, saya minta kesehatan sama kewarasan itu kan dalam hal itu modal utama pertama, setelah itu keluarga. Jadi saya minta diberikan kekuatan di kesehatan dan kewarasan. Kewarasan itu artinya ya bisa luas, sehat jiwa raga lah. Sehat jiwa raga, bisa lebih kreatif dan mengambil keputusan juga benar, mendapatkan peluang-peluang baru. Karena nek nggak kreatif, nggak waras itu kan juga ada kesempatan di depan mata juga nggak akan bisa ngambil. Jadi jenengan merasa nggak bahwa ibaratnya jenengan yang dulu waktu jenengan ibaratnya belum sekarang ini, ibaratnya jenengan saat ini merasa nggak kalau lebih ibaratnya cerdas gitu? Yang jelas lebih bahagia, lebih ayem, lebih tenang ya, karena kan katanya jiwa-jiwa yang tenang mutmainah ya. Mungkin saya menuju ke sana, tapi juga tidak merasa puas di titik sekarang. Masih banyak yang harus saya lakukan, karena cita-cita saya dulu itu kan saya pengen meninggal nanti dalam kondisi apa dan meninggalkan apa kan itu. Saya selalu mikirnya nanti itu saya mau dikenang sebagai apa, terutama anak turun ya. Dan saya selalu bilang ke anak-anak ya, terutama anak lanang yang sudah nalarnya sudah ini, nanti nek bapak tua, ayah, papa, delok videonya papa semua. Khususnya podcast kali ini ya. Nanti jadi channel ini harus diabadikan supaya nanti anak jenengan dewasa. Semoga saya umur panjang manfaat, tapi semisal suatu saat saya tidak ada, karena orang pasti mati kan, itu apa, ada bukan hanya sekedar saya mau pergi ada acara. Oh, nggih. Sekedar Bu. Jadi saya tidak hanya mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Jadi orang lain juga dapat, tapi terutama anak ini. Ya, sebenarnya kalau ngomong sama anak di video itu. Oh iya. Jadi biar ini ya, apa itu? Jadi Tapi saya minta doa dengan supaya sehat, umur panjang. amin. Kita Kita doakan teman-teman semuanya, khususnya jenengan supaya ibaratnya lebih berjuang lagi untuk memberikan kemanfaatan pada khalayak umum, umat, khususnya
orang-orang yang senang sama sejarah, sejarah Aulia, sejarah ibaratnya tanah Jawa, gitu kan. Mana sejarah-sejarah yang benar, sehingga ini teman-teman KFC ini juga mungkin banyak yang mengenal sejarah itu dari sisi yang salah kan, gitu. Ya. Terus channel kata jenengan ini, perjuangan jenengan ini juga dibutuhkan mereka supaya mereka tidak buta dengan sejarah. Ya, Benar. ya. Karena sejarah yang banyak beredar itu kan ibaratnya dari cerita-cerita tanpa ada dasar. Ya, ya. Itulah kenapa tadi kita belum cerita ya, pertemuan saya dengan Gus Rizal kan naskah Jawa ya. Naskah Jawa. Kita ngaji huruf apa aksara-aksara Jawa. Iya. Itu perkata itu. Perkata ya, diajari sama Kiai Ahmad Baso guru kita ya. Kita semoga nonton. Iya. Kiai Ahmad Baso ya harus subscribe di ini. Kita ini yang pertama kali ngopi darat gitu. Jadi nanti teman-teman Sulawesi juga Ya, mudah-mudahan ya, bisa ngopi darat sama kita. Kalau enggak nanti kita yang ke Sulawesi Oh, siap. sambil ziarah itu Syekh Jumatil Kubro. Syekh Kubro, Syekh Jumatil Kubro. Nanti kita agendakan lah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. sekalian ke makam Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro Ya. juga sambil kita mempelajari naskah-naskah Pangeran Diponegoro. Kebetulan naskah-naskahnya sudah ada, Ya. tinggal bacanya saja. Lengkap. Gus Rizal lebih lengkap dari saya. Lebih pinter di kelas. Ya Lebih rajin. gini, kecerdasannya itu, kepintarannya itu karena dipaksa itu tadi. Saya itu pengennya dipaksa untuk kaya gitu loh. Mbok ya sesekali malaikat itu paksa saya untuk kaya gitu. Berharta yang Amin, ya banyak Allah. gitu kan. Amin, ya Allah. Jadi nanti bisa berbagi dosa gitu kan. Iya. Ya sahabat KFC, karena ini kita ada keterbatasan waktu, terus ini juga yang punya tempat ada ini ya, kayaknya mau ditutup ya, karena kita ini di restoran, jadi mohon maaf, mungkin kita akan bertemu sama beliau di season yang lain. Kesempatan lain. Nah, pasti kita akan bikin majelis ngopi darat seperti Ya. ini. Oke, sahabat KFC, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah Amin. dan menjadikan yang apa ya, lebih kita menambah ilmu dalam, apalagi dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih mantap untuk meniti kehidupan ini, Amin. menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan juga menjadi insan yang bermanfaat untuk umat. Oke, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.